jika kita ingin sombong, dengarkan ini wahai para jamaah sekalian. Jika kita ingin sombong karena merasa memiliki wajah cantik jelita atau tampan rupawan, ingatlah bahwa sesungguhnya wajah terakhir kita hanyalah tengkorak saja. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحمده على توفيقه وهدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوان جماعة صلاة عيد الفطر rahimakumullah. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil serta tasbih sungguh telah mengangkasa sejak tadi malam sampai pagi hari ini, diucapkan oleh ratusan juta umat Islam di seluruh dunia, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, bahkan sampai anak-anak. Kalimat takbir ini berasal dari kata kabbaro yukabbiru takbiron, yang artinya mengagungkan asma Allah dengan melafadzkan kalimah Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, ucapan takbir ini tentunya bukan hanya sekedar tradisi menyambut Idul Fitri, bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan sebuah pengakuan sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Besar dan betapa kecilnya kita selaku manusia. Untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan mengilustrasikan bahwa hari ini kita sedang berada di planet yang bernama Bumi, dan Bumi ini sangat besar ukurannya menurut kita. Akan tetapi jika dibandingkan dengan planet-planet yang lain, jika dibandingkan dengan bintang-bintang di semesta alam raya ini,
maka belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan matahari saja, maka bumi sangatlah kecil. Besarnya matahari adalah 313 lebih besar dibandingkan dengan bumi yang kita tempati ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Andai bumi dilihat dari matahari hadirin, maka bumi ini akan terlihat setitik debu, sangat kecil. Dalam setitik debu itu dihuni oleh 7 miliar manusia kurang lebih. Pertanyaannya adalah, lalu sebesar apakah diri kita ini? Kita adalah satu di antara 7 miliar manusia yang berada dalam setitik debu itu. Sangat kecil. Ternyata diri kita adalah sangat kerdil. Itu bumi baru dibandingkan dengan matahari. Padahal ada jutaan bintang di semesta ini yang ukurannya jauh lebih besar daripada matahari. Kalau matahari 313 lebih besar dari bumi, maka ada sebuah bintang yang bernama Canis Majoris, 1 miliar lebih besar dari matahari. Subhanallah. Ada yang 5 miliar lebih besar dari matahari. Semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bertasbih kepada Allah tanpa terkecuali. Semuanya mengagungkan dan mensucikan Allah Rabbul Alamin, termasuk triliunan malaikat. Semuanya bertakbir, bertasbih, bertahlil, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kami mengajak kepada diri kami pribadi khususnya, dan kepada hadirin semuanya, marilah dengan hati yang paling dalam dan dengan kesadaran penuh kita ikrarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Lihatlah diri kita sekarang hadirin. Bukankah seringkali kita merasa paling besar, gumede, jumawa, seolah-olah semua manusia kecil dan harus takluk kepada di hadapan kita. Sering kita merasa punya kekuatan dan kebesaran sehingga orang lain harus sejalan dengan kita. Orang lain harus mengikuti kita. Kelompok kita harus bergabung dengan kelompok kita. Ulama yang lain salah, yang benar ulama kita. Jamaah yang lain salah, yang benar hanya jamaah kita. Sehingga tidak jarang kita memaksakan kehendak bahwa jamaah yang lain harus pindah ke jamaah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di bawah naungan takbir ini seharusnya kita sadar dan menyadari bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Kita manusia lemah yang tak punya daya kekuatan apa-apa. Kita adalah manusia penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, kecuali Allah titipkan setitik kekuatannya kepada kita. Kita adalah manusia jahil, kita adalah manusia bodoh yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali Allah titipkan secuil pengetahuannya. Lalu akankah kita terus berlagak sombong dan jumawa? Akankah kita terus merasa besar dan hobi merendahkan orang lain? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang sombong adalah ibarat orang yang sedang menari-nari di pinggir jurang dengan keadaan mata tertutup kain hitam. Cepat atau lambat ia akan tergelincir dan jatuh ke jurang dalam keadaan hina. Hadirin yang mulia, dulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam, semuanya bersujud patuh kecuali iblis laknatullah alaih. Kemudian Allah bertanya, "Wahai iblis, kenapa engkau enggak mau sujud kepada Adam?" Dalam surat Al-A'raf ayat 12 disebutkan, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu, wahai iblis? Maka iblis menjawab, "Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah pun murka dan mengatakan, "Iblis, ini surga bukan tempatnya sombong." Allah berfirman, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim." Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Yang sudah berada di surga diusir kalau sombong, apalagi kita yang masih berada di dunia. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebiji sawi. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi khatib mengajak dengan kalimat takbir, marilah kita perbaiki diri kita. Jaga hati kita dari sifat sombong, sekecil apapun sifat sombong tersebut. Sebagai renungan,
jika kita ingin sombong, dengarkan ini wahai para jamaah sekalian. Jika kita ingin sombong karena merasa memiliki wajah cantik jelita atau tampan rupawan, ingatlah bahwa sesungguhnya wajah terakhir kita hanyalah tengkorak saja. Jika kita ingin sombong karena pangkat, gelar, kedudukan, dan jabatan tinggi, ingatlah bahwa sesungguhnya gelar terakhir kita hanyalah almarhum atau almarhumah saja. Jika kita ingin sombong karena pakaian yang mewah dan bermerek, ingatlah bahwa sesungguhnya pakaian kita terakhir adalah kain kafan. Jika kita ingin sombong karena kendaraan yang mewah miliaran rupiah, ingatlah bahwa sesungguhnya kendaraan kita terakhir adalah mobil jenazah atau kerenda. Jika kita ingin sombong karena kasur empuk berkualitas, ingatlah bahwa sesungguhnya kasur kita adalah tanah tanpa alas apapun. Hadirin yang mulia, Allah yang maha hebat, hanya dialah yang patut membanggakan dirinya, bukan kita, manusia yang rapuh, mudah hancur. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri selalu dijadikan momentum oleh kaum muslimin untuk memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah dengan cara saling berkunjung, bersalam-salaman, cium tangan, saling meminta maaf dan memaafkan segala kesalahan yang ada, dan merajut kembali persaudaraan yang mungkin sebelumnya pernah terjadi. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersaudarakan kita, hadirin, maka haram bagi kita untuk memutuskannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Demikianlah pesan dari sang pemilik jagat raya ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Islam memang sangat membenci perpecahan dan perselisihan, tetapi Islam juga sangat menghargai perbedaan. Umat Islam memang harus bersatu, iya, tetapi persatuan tersebut bukanlah dengan cara menyatukan pendapat dalam satu masalah furu' ataupun dalam persoalan sia-sia. Berukhuwah Islamiyah bukan harus kita berada dalam pemahaman fikih yang sama, melainkan dengan berusaha sekuat mungkin agar umat Islam bisa saling menghargai perbedaan di antara kalangan setauhid, agar umat Islam bisa bersatu padu dalam satu cita-cita yang luhur, yaitu menjadi memelihara, menegakkan, dan menyebarluaskan agama Allah di muka bumi ini. Bersatu padu dalam membuktikan kepada dunia bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam senantiasa unggul dan ia tidak akan terungguli. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perlu khatib sampaikan bahwa bagaimanapun perbedaan adalah suatu kepastian, sunnatullah, dan manusia tidak mungkin akan bisa merubahnya. Sekali lagi, kita tekankan perbedaan dalam urusan fikih pada khususnya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak perlu dan mustahil untuk dihilangkan. Perbedaan atau khilafiyah itu telah ada. Bahkan perbedaan itu terjadi di saat baginda Nabi SAW masih hidup. Pada zaman sahabat perbedaan itu juga telah ada, saat ini juga ada, dan ke depan pun tentunya juga akan selalu ada. Maka khilafiyah bukan seharusnya dihindari, melainkan justru perlu dipelajari dengan baik dan seksama agar tumbuh saling menghormati dan memahami. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, sebagai muslim tidak sepantasnya kita mengobrol tuduhan terhadap muslim yang lain. Ingatlah sabda yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah laksana bangunan yang saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pahami sebuah perbedaan, marilah kita fokuskan membangun kebersamaan ketimbang selalu sibuk berkhilafiyah. Hidup hanya sebentar, kita capek kalau hanya untuk bertengkar. Mari kita teladani guru-guru dan imam-imam kita, guru-guru mulia. Bagaimana kisah Kiai Haji Abdullah Syafi'i dengan Buya Hamka? Suatu ketika di hari Jumat, Kiai Haji Abdullah Syafi'i mengunjungi sahabatnya yaitu Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Kebayoran. Masjid di mana menjadi tempat Buya Hamka melakukan aktivitas sehari-hari. Hari itu menurut jadwal seharusnya giliran Buya Hamka yang jadi khatib. Karena menghormati sahabatnya, maka Buya Hamka minta agar Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang naik menjadi khatib.
Yang menarik, tiba-tiba adzan Jumat dikumandangkan 2 kali, padahal biasanya hanya 1 kali. Rupanya Buya Hamka menghormati ulama Betawi ini dan tahu bahwa adzan 2 kali pada sholat Jumat itu adalah pendapat sahabatnya. Jadi bukan hanya mimbar Jumat yang diserahkan, bahkan adzan pun ditambah jadi 2 kali, semata-mata karena ulama ini menghormati ulama lainnya. Begitulah sikap kedua tokoh ulama besar negeri ini. Siapa yang tidak kenal Buya Hamka dengan perguruan Al-Azhar dan tafsirnya yang fenomenal? Dan siapakah yang tidak kenal Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri dan pemimpin perguruan As-Syafi'iyah yang umumnya Kiai Betawi hari ini adalah murid-murid beliau. Juga ada kisah ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika beliau punya pendapat bahwa beduk dan pentongan adalah haram menurut beliau. Namun ada pendapat ulama dari Tuban, yaitu Kiai Haji Mustafa dari Tuban, berpendapat bahwa beduk dan pentongan adalah boleh. Maka ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan berkunjung ke Tuban, Kiai Haji Mustafa mengumumkan kepada seluruh penduduk Tuban bahwa siapa yang penduduk yang akan dilewati oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka supaya menurunkan beduk dan pentongan yang berada di masjid-masjid di jalan sekitar Tuban yang akan dilewati Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari demi menghormati pendapat beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Inilah keteladanan para ulama-ulama kita, yang mana kadang kita berbeda sedikit saja, yang timbul adalah kebencian, saling caci, saling memaki. Ini sangat disayangkan hadirin yang sama mengharap rahmat Allah. Maka dengan momentum Idul Fitri ini, mari satukan tekad untuk menjalin ukhuwah Islamiyah yang makin erat, bertambah dalam taat sehingga mendapatkan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.